Kakak udah Yang paham namanya tapi mau penguji ngelawan itu nih. siapa abang? Yang menguji, yang mencobai itu, kalau kata Alkitab itu adalah iblis yang suka menguji. Nah, Tuhan itu nggak perlu menguji bang, karena dia tahu kedalaman isi hati abang. Dia tahu misalnya abang itu akan berbuat apa dan memutuskan apa. Tuhan itu maha tahu abang, nggak perlu dia nguji-nguji abang. Yang perlu nguji itu adalah yang tidak tahu. Jadi nggak benar ya abang ya. Enggak, coba, Bahwa Tuhan itu tunggu sebentar, menguji-nguji. Itu ajaran siapa Tuhan suka menguji-nguji, tunggu Abang? sebentar. Nah, ini kakak blunder nih, kakak blunder nih. Kakak bilang iblis yang mencoba ya kak ya. Iya. Coba kakak buka 1 Petrus 1 nomor 6. Saya bukain deh buat kakak. Iya, 1 silakan. Petrus 6 nomor 1 7. Petrus 5 ayat 8 yang saya tahu ya. 1 Petrus 1 nomor 6 sampai 7. Keliling. Kita buka nih. Ada yang mau nyantet saya. Nih, 1. Ya kan katanya tadi kan, makanya saya tanya, Bang Jibril bersedia nggak diskusi Kak. sampai hal-hal yang mungkin. Oh iya, serang kak, nggak ada Ya, masalah. soalnya makanya kan saya Nih, Kak. nanya dulu. Ini, Kak. Enggak, saya nggak mau. Urusan abang yang penting Baca, Kak. Kesediaan Bang Jibril. Kak, baca kak, Apa? baca. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus ya berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Itu Nah, apa, siapa Bang? yang penyoba di sini kak? Ya kalau di Alkitab dibilang itu di, Iya, di Matius siapa 4 yang nyoba ayat di sini? 3, iblis itu si pencoba, Abang. Siapa yang nyoba di sini? Siapa yang ngasih ujian di sini? Bang. Siapa kak? Kak, siapa? Jujur. Siapa yang ngasih cobaan di Iya, sini? bagi saya tetap pencobaan itu datangnya dari iblis. Ini siapa yang nguji? Ini bapaknya Yesus loh maksud dia. Berarti bapaknya Yesus iblis kak? Mana disebut Bapak di situ, mana? Baca. Mana, Makanya baca dari 1 Petrus 1 dari ayat 1 baca. Bang, jangankan kita Bang dicobai, Yesus aja ngeles dicobai nih, iblis, Abang. Anda mau lihat nggak di padang gurun mau Yesus ngeles. dicobai iblis. Aduh. Saya kunci kakak bilang yang ngasih cobaan itu cuma iblis, ya nggak? Iya. Ah, terus di situ siapa yang nguji? Ya tadi kan Abang cuma kasih saya mulai saya nggak berubah. Coba baca, jawabannya, Bang, yang baca. namanya- Makanya yang saya kasih namanya waktu menguji nih. itu. Silakan kak, baca. Oke Bang, di Matius 4 ayat 3 dikatakan si pencoba itu adalah iblis. Itu di Iya. Yakobus 1 ya, kalau nggak salah ayat 13. Itu Tuhan spesifik, tidak bisa Kak. dicobai oleh siapapun. Kak. Dan dia tidak mencobai siapapun. Itu kata Ih. Yakobus begitu Abang. Kata Yakobus. Iya. Tuhan tidak mencobai Wah, siapapun. kakak nih, dan kakak dia baca tidak Yakobus 1 dicobai nomor oleh 13 coba. siapapun. Kalau kakak mau ke Yakobus, saya kejar. Yakobus 1 nomor 13, kakak baca. Ya justru itu tadi, itu saya kasih ayat itu Abang. Nih, saya buka ya. Saya bacain ya. Apabila seorang dicobai, janganlah berkata percobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai. Allahnya nggak dapat dicobai, bukan Allahnya nggak bisa mencobai. Betul Bang, Tuhan tidak dapat dicobai, dia tidak mencobai. Betul, yang mencobai itu si iblis. Lah, gimana sih? Ini orang bacanya. Sebab Allah tidak dapat dicobai. Ini artinya Dan dia Tuhan tidak tuh nggak bisa mencobai dites. siapapun. Dua Bang, nyambung Bang. Tuhan memang tidak dapat dicobai. Aduh. Wah, ngaco. Bang, tapi ingat Wah, Bang ya, ngaco. waktu Yesus Ngaco, dicobai ngaco, sebentar ngaco, Bang, ngaco, Yesus dicobai di ngaco, padang ngaco, gurun itu kan ngaco, dia tampil sebagai ngaco, manusia, ngaco. makanya dia dicobai. Ini Karena ngaco. dikatakan dalam maksudnya Ini rohnya ngaco. di dalam manusia dia lebih rendah dari malaikat-malaikat. Ibrani 2 ayat 9 Abang. Kalau Tuhan memang nggak bisa dicobai, tapi ketika Tuhan ada di dalam diri, maksudnya tampil sebagai manusia, dicobai oleh iblis gitu loh Bang. Seperti yang terjadi pada Hawa dan Adam. Kak, coba baca kak. Coba kakak bacanya pakai hati deh. Coba baca kenceng-kenceng kak. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia,
Dan karena ia tidak membiarkan kamu dicobai, kan dicobai kan, siapa yang mencobai coba? Tunggu, Melampaui baca terus, kekuatanmu. baca terus. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya benar, Bang. Ada Jadi sosok di yang sini, selalu mencobai jadi di kita. sini sebentar Kak. Jadi di sini Tuhannya Yesus itu bilang kalau dia nyoba orang, dia nggak akan melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan Betul, kamu. tidak akan membiarkan Pada kita waktu dicobai oleh kamu iblis dicobai, melampaui kekuatan pada kamu kita. waktu Betul. dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi siapa yang ngasih cobaan Kak? Tetapi iblis, Bang. Waduh. Jadi iblis yang ngasih cobaan, Tuhan yang ngasih jalan keluar. Pada waktu kamu dicobai iblis, tidak akan diizinkan itu cobaan iblis itu melampaui kekuatan kita, gitu artinya, Abang. jadi iblisnya ngasih cobaan nggak akan keluar batas manusia Kak? Ya kan Tuhan tahu kekuatan masing-masing tiap orang. Mungkin cobaan Tunggu. saya. Jadi yang ngasih cobaan siapa Kak? Kok dia yang membatasi? Kan Tuhan yang membatasi ini. Sebab Tuhan Iya, setia pada dan waktu karena kamu itu ia dicobai, tidak akan. dicobai oleh siapa, Abang? Kak. Sebab Tuhan setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui batas kekuatan kamu. Berarti Tuhannya Yesus di sini atau Bapaknya Yesus di sini membatasi. Betul, seperti yang terjadi pada Ayub. Ya, Nah, ketika tunggu dulu. iblis Jangan datang- lari-lari. Di sini Bapaknya Yesus membatasi cobaan. Yang ngasih cobaannya siapa Kak? Yang ngasih cobaan itu memang iblis, Abang. Jadi menurut Kakak, iblis yang memberi cobaan tapi Tuhan yang membatasi cobaannya? Betul, Bang, ditakar. Wah, sakit jiwa. Wallah, sakit Loh, jiwa. Bang, itu yang terjadi pada Ayub gimana? Kan iblis dikatakan apa? Bukan Iblis gimana mendakwah Ayub. Kak, gimana iblis Kata ngasih Tuhan bilang cobaan apa, Bang, tapi pada Ayub? gimana iblis Kamu ngasih silakan cobaan ya tapi kabur Tuhan yang ya, tapi Tuhan tidak yang boleh ngasih kadarnya. cabut nyawanya, Bang. Enggak, gimana iblis ngasih cobaan tapi Tuhan yang ngasih kadarnya? Iya, Bang, Gimana kalau itu mau- caranya? Bang, kalau Ah. iblis itu, Bang, sebenarnya dia itu maunya sih membunuh manusia, nekat dia, Bang. Tapi kan Tuhan membatasi. Ya kita bisa lihat pada Ayub, Bang. Ayub ya, ketika itu kan iblis bilang, coba kalau engkau tidak memberkati Ayub, saya yakin tuh Ayub pasti mengutuki engkau, Tuhan. Kata Ayub kan gitu, kata iblis kan gitu. Oke, kata Tuhan, silakan engkau jamah hartanya, propertinya, tetapi kamu jangan ambil nyawanya. Nah ini kan ditakar Tuhan, Bang. Nggak boleh sampai iblis ini mencabut nyawa si Ayub. Dari situ Oke. ya Abang harusnya udah tahu Oke. yang mencoba itu Oke. tetap si Kak, iblis. Cuma ini- ditakar Tuhan, nggak boleh sampai Kak, mencabut nyawa Ayub, Abang. Kak, ini verse terakhir yang saya kasih ke kakak nih. Ini terakhir nih Kak. Terakhir nih Kak. Kalau kakak nggak mau ngakuin juga saya nggak paham lagi. Di Yakobus 1 nomor 2 ke 4, saudara-saudaraku, anggaplah segala sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai percobaan. Nomor 3-nya Kak. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi iblis yang ngasih kita ketekunan Kak. Bukan, Abang. Maksudnya kalau Nah, kita bagaimana itu caranya? Gue nggak paham nih. Di sini Yakobus bilang, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Berarti iblis yang ngasih ketekunan, nggak? Nah inilah Abang cara pikirnya salah kaprah, Abang. Nah, kakak yang salah kaprah justru. Masa iblis ngasih cobaan? Emang dia siapa Aduh, yang ngasih makanya gue gini lah, cobaan? kalau Abang memahami teks itu secara apa yang tertulis belakang, Anda Oh, tidak saya bisa nggak melihat exegesis. beyond teks itu, Bang. Beyond teksnya Jadi maksud gimana, Abang? jadi maksud kakak saya salah baca ini karena otak saya belum di apa namanya di acak-acak sama bapak-bapak gereja. Itu maksud kakak. Aduh,